Pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk mensucikan dirinya dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan yang bersifat duniawi dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan manusia untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada agama dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ilmu yang dapat membantu terwujudnya manusia yang berkualitas adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara sesama manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Selanjutnya ada dasar ajaran tasawuf. Yang pertama itu dasar Al-Quran. Pada awal pembentukan tasawuf adalah manifesting akhlak atau keagamaan. Moral keagamaan ini banyak disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, sumber pertama tasawuf adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya melahirkan tasawuf, sebagaimana yang tercermin dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 52. Kedua, ada dasar hadis. Sejalan dengan apa yang disitir dalam Al-Quran, umumnya yang dinyatakan sebagai ajaran-ajaran tasawuf adalah hadis-hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang lain, maka mereka akan mencintaimu." Selanjutnya, dalam kehidupan Nabi Muhammad juga terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa dirinya seorang sufi. Nabi Muhammad telah melakukan perasingan diri ke Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Aku mendapatkan kemuliaan dalam syidik, pernah ketakwaan, kefanaan dalam keagungan dan kerendahan hati." Uraian dasar-dasar tersebut merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai tentang tingkatan maqamat dan keadaan awal. Selanjutnya ada sejarah tasawuf. Yang pertama itu ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, Islam tidak mengenal aliran tasawuf dan ada salah satu argumen yang mengatakan bahwa tasawuf sudah ada pada masa Rasulullah, yaitu perilaku Nabi yang sering melakukan tahanus di Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Pertapaan tersebut dilakukan Rasul sebagai sebuah upaya untuk menenangkan jiwa, menyucikan diri sebagai persiapan untuk menerima wahyu. Dalam proses itu, Rasul melakukan riyahah dengan bekal secukupnya, pakaian sederhana yang jauh dari kemewahan dunia. Memasuki abad ketiga dan 4 Masehi, tasawuf kembali menjajani babak baru. Pada masa ini, tema yang diangkat para sufi lebih mendalam. Yang kedua, itu masa sahabat dan tabi'in. Para sufi di kalangan tabi'in adalah murid-murid dari para sahabat Nabi SAW. Tasawuf di masa tabi'in ini masih menurut jiwa Al-Quran. Orang yang pertama kali memakai kata sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi. Sedangkan menurut Abdul Qasim, Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talha bin Muhammad Al-Kushairi, istilah tasawuf telah dikenal sebelum tahun 200 Hijriah.
Seperti diketahui dalam sejarah, para zahid besar dalam abad kedua Hijriah seperti Al-Hasan Al-Basri, Abu Hasim Al-Kufi, Sufyan As-Sauri, Fudail bin Iyad, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Mahruf Al-Kaki. Yang lebih-lebih lagi mereka yang hidup pada abad-abad berikutnya seperti Al-Bistami, Al-Halaj, Zunaid Al-Baghdadi, Al-Harawi, Al-Ghazali, Ibnu Sab'in, Ibnu Arabi, Abu Al-Farid, Jalaluddin Ar-Rumi telah mengelola atau mengembangkan sikap atau emosi agama dalam hati mereka dengan kesungguhan yang luar biasa. Sebelum munculnya Ar-Rabi'ah Al-Adamiyah, tujuan tasawuf yang diupayakan oleh para zahid menurut penilaian para ahli tidak lain dari terciptanya kehidupan yang diridhoi oleh Tuhan di dunia ini, sehingga di akhirat terlepas dari azab Tuhan, neraka, dan memperoleh surganya. Yang ketiga ada masa kemajuan Islam. Perkembangan tasawuf dalam Islam telah mengalami beberapa fase, yaitu pada abad pertama dan kedua Hijriah, yaitu fase asketisme, zuhud. Sikap ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Pada fase ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang lebih memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak mementingkan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Tahap pertama tasawuf masih berupa zuhud dalam pengertian yang masih sangat sederhana, yaitu ketika pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, sekelompok kaum muslim memusnahkan perhatian, prioritaskan hidupnya hanya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar keuntungan akhirat mereka. Antara lain Al-Hasan Al-Basri, Al-Rabi'ah Al-Awwiyah. Kehidupan model zuhud kemudian berkembang pada abad ke-3 Hijriah, ketika kaum sufi mulai memperhatikan aspek-aspek teoritis psikologi dalam rangka pembentukan perilaku hingga tasawuf menjadi sebuah ilmu akhlak keagamaan. Tasawuf kemudian menjadi sebuah ilmu setelah sebelumnya hanya melakukan sebuah ibadah-ibadah praktis. Yang keempat ada masa kemunduran Islam. Dengan banyaknya ajaran yang menyimpang dari syariat, maka ilmu tasawuf pada akhirnya mengalami kemunduran yang luar biasa, sehingga berakhir dengan kehilangan peranannya dalam ilmu-ilmu Islam, dan telah berubah wujudnya dalam bentuk pengalaman tarikat yang tidak membawa sesuatu yang baru dalam ajaran kerohanian Islam selain dari penganggungan para guru atau mursyid serta warisan ajaran yang mereka terima oleh sufi. Melihat kerusuhan dalam dunia ini disebabkan oleh kedua keadaan. Pertama, karena manusia itu tidak percaya adanya Tuhan. Yang kedua, karena manusia itu terlalu mencintai dirinya sendiri. Sebab pertama kali mengakibatkan tidak takut atau tidak patuh kepada perintah dan larangan Tuhan. Sebab yang kedua mengakibatkan mencintai harta benda dan kekayaan, mencintai makanan dan minuman yang lezat, mencintai anak istri yang berlebihan, mencintai kedudukan dan pengaruh yang akhirnya membawa kepada kecintaan yang sangat kepada dunia dan ingin hidup kekal di atas permukaan bumi. Yang kelima, ada masa kebangkitan Islam. Sejarah tasawuf pada masa kebangkitan Islam. Tasawuf mulai muncul di abad ke-8 Masehi, pada Islam mulai menyebar luas dan melibatkan berbagai budaya dan tradisi. Pada masa ini, beberapa umat Islam merasa bahwa penekana pada hukum dan ritual telah mengaburkan aspek spiritual dan mistis agama. Maka dari mereka mulai mencuri cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui introspeksi dan kontemplasi spiritual. Inilah areal dari tasawuf. Tokoh-tokoh awal dalam tasawuf seperti Hasan Al-Basri dan menekankan betapa pentingnya cinta dan ketakwaan kepada Tuhan daripada hanya fokus pada hukum dan ritual.
Mereka berusaha untuk mencapai makam atau tingkat spiritual dan meditasi. Ini adalah awal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai tarekat sufi.